Assalamualaikum guys, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dan dilancarkan segala urusannya. Oke, di video kali ini saya akan membuat bakso 100% daging sapi asli guys ya, tanpa campuran ayam. Dan tentunya bisa dibuat di rumah. Oke, buat ibu-ibu atau teman-teman semuanya yang sebentar lagi akan merayakan lebaran dan mungkin masih bingung akan membuat menu apa buat sanak saudara kita yang berkunjung ke rumah. Mungkin menu bakso bisa menjadi pilihan teman-teman semuanya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita siapkan bahannya. Oke, untuk bahan yang pertama pastinya daging sapi ya guys ya. Ini adalah daging sapi fresh ya, setengah kilogram. Nanti yang putih-putih itu akan kita hilangkan. Terus ada bahan selanjutnya putih telur satu butir, kita ambil putihnya saja. Terus ini ada lemak, nanti buat kuahnya ya guys ya. Terus yang ketiga ada bahan selanjutnya tepung superfood ya. Ini saya menggunakan 1 sendok makan saja. Ini untuk pengering dan pengenyal. Di sini ada bawang merah goreng ya, 2 sendok makan dan bawang putih goreng 1 sendok makan. Terus ada tepung tapioka 80 gram. Lanjut ada masako 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, bawang putih 2 siung, sasa setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok makan full ya guys ya. Dan terakhir sebagai pelengkap kuah tulang iga gondrong atau tulang iga biasa juga bisa ya guys ya. Oke, jadi bahannya itu saja guys. Dan nanti bahan ini semuanya akan kita buat bakso dengan menggunakan mesin chopper Mitochiba. Bagi teman-teman semuanya yang mempunyai mesin ini bisa digunakan untuk membuat bakso ya guys ya. Oke, nanti daging sapinya yang ada putih-putihnya itu akan kita hilangkan dulu guys. Oke, sekarang kita bersihkan urat yang putih itu ya guys ya, agar proses giling daging lebih mudah halus ya. Karena tekstur urat itu sangat alot ya guys ya, dan bisa menghambat laju putaran pisau. Pisau choppernya nanti akan berhenti. Bahkan mesin bisa berhenti guys, bisa berhenti sendiri karena tidak mampu berputar. Dan biasanya mesin akan panas dan bisa digunakan lagi setelah mesin agak dingin. Oke, setelah uratnya dibersihkan, jangan lupa dipotong-potong seperti ini guys ya, supaya daging cepat halus saat digiling. Dan tentunya mesin chopper tidak bekerja dengan ekstra guys ya. Dan nanti sisa seperti ini bisa digunakan di kuah supaya kuahnya lebih mantap ya guys ya. Oke, ini sudah dipotong-potong. Dan seperti ini, oh iya jangan lupa ini es batu. Itu es batu adalah untuk menurunkan suhu adonan saat proses giling akibat panas yang ditimbulkan alat penggiling atau mesin chopper ya guys ya. Nanti es batunya kita hancurkan dulu. Oke guys. Oke, langkah berikutnya kita giling daging terlebih dahulu guys. Masukkan daging yang sudah dipotong-potong ya guys ya, seperti ini. Oke. Lalu masukkan es batu yang sudah dihancurkan. Oke guys, untuk ukuran es batunya saya menggunakan kurang lebih 300 gram ya. Untuk memasukkan es batu ini bertahap ya guys ya. Saya menggunakan 2 centong dulu untuk menghaluskan daging. Jadi untuk daging 500 gram saya menggunakan es batu kurang lebih 300 gram. Oke, kalau sudah siap kita langsung blend aja guys, gaskan. Oke, sedikit saran ya guys ya, cara menggunakan mesin ini jangan ditekan terlalu lama ya. Cukup 20-30 detik saja supaya mesin tidak cepat panas ya. Oke guys, jadi harus bertahap ya, jangan ditekan terlalu lama. Oke, sekarang sudah selesai, mari kita lihat hasilnya ya guys ya. Oke, mantap nih guys. Oke, kita lihat guys. Wow, dan ternyata hasil dagingnya benar-benar halus guys, bisa dilihat guys. Oke, jadi untuk tahap ini pastikan daging benar-benar halus seperti ini ya. Kalau ada yang kurang halus harus di blend lagi ya, karena kalau tidak halus hasilnya akan mengecewakan. Oke, sekarang kita masuk tahap kedua, yaitu memasukkan bumbu guys. Masukkan semua bumbu yang sudah disiapkan tadi guys ya. Untuk bawang putih dipotong-potong seperti ini supaya halus saat dicoper atau diulek dulu ya guys ya, biar halus sempurna ya guys ya. Lalu masukkan bawang merah goreng dan bawang putih gorengnya guys ya. Oke, dan jangan lupa es batunya ya guys ya. Karena setiap proses giling akan menimbulkan suhu panas, maka harus ditambah es batu lagi guys. Oke guys, kalau sudah siap masukkan bumbu dan es batunya, kita langsung blend aja guys. Oke, seperti bisa jangan ditekan terlalu lama ya, cukup 20-30 detik saja. Dan teman-teman bisa cek dahulu apakah bumbu sudah mencampur dengan adonan apa belum. Misalkan belum, bisa diulangi lagi sampai bumbu mencampur sempurna.
Contohnya seperti ini guys, warnanya sudah agak berbeda ya kalau bumbunya mencampur sempurna. Oke, langkah terakhir atau yang ketiga, masukkan tepung super ultra food ya. Ini fungsinya untuk pengenyal dan pengering, lalu putih telur. Oke, dan yang terakhir tepung tapiokanya guys ya. Oke, masukkan semuanya. Dan jangan lupa, oke, jangan sampai ketinggalannya es batunya guys ya. Untuk proses ini mungkin agak sedikit lama ya daripada proses sebelumnya. Oke, jadi teman-teman harus cek secara berkala apakah tepung sudah tercampur rata apa belum. Oke, sekarang kita proses blender ya guys ya. Oke, sedikit saran ya untuk telurnya jangan pakai kuningnya ya, karena ini adonannya cuma sedikit, mungkin bisa mempengaruhi rasa ya. Mungkin agak amis kalau ada kuning telurnya. Oke, lakukan secara berkala atau kita lihat secara berkala apakah tepungnya sudah mencampur sempurna apa belum ya. Oke guys, sekarang masih proses mencampur ya. Tunggu sampai tepungnya mencampur sempurna. Oke, kita lihat guys hasilnya. Oke, contohnya seperti ini guys. Ini tandanya adonan sudah siap dicetak untuk menjadi bakso guys. Oke, akhirnya adonan bakso sudah selesai guys ya. Pindahkan adonan ke wadah dan siap untuk dicetak. Dan jangan lupa ya, siapkan air panas dengan api sedang ya. Dan jangan sampai airnya mendidih ya guys ya. Dan kita mulai cetak pentol baksonya guys. Untuk ukuran sesuai selera saja guys ya. Mau segede ini atau segede apa ya, terserah teman-teman semuanya ya. Oke. Oke guys, bakso sudah naik ke atas, itu tandanya bakso sudah matang ya guys ya. Oke, jadi langkah selanjutnya kita akan tiriskan guys. Oke, siapkan wadah yang berongga. Kita buat tiriskan bakso ya guys ya. Oke guys, bisa dilihat hasilnya ya. Ini pastinya sangat kenyal dan keras banget nih guys ya. Oke guys, kalau sudah kering ya atau kadar airnya berkurang, teman-teman bisa simpan di freezer ya buat stok kalau pengen tinggal bongkar lagi guys ya. Itu guys, dilihat tuh dari sana ke wadah seret tuh, untuk kenyal banget guys. Oke, sekarang kita buat kuah baksonya guys ya. Ini untuk kuah bakso 1,5 liter air. Bumbunya ada bawang putih 4 siung, kemiri 4 biji, terus ada biji pala, ada lada bubuk setengah sendok makan. Langsung dilembutkan ya guys ya. Kita ulek aja guys. Oke, seperti ini guys, sudah lembut. Oke, lanjut kita akan menumis atau bahasa Jawanya digongso guys ya. Oke, digongso supaya apa ya? Supaya lebih wangi gitu guys aromanya. Oke, kalau nggak digongso menurut saya kurang seret. Biar lebih wangi kita gongso. Oke, siapkan minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Lanjut aduk sampai supaya tidak gosong ya guys ya. Contohnya seperti ini. Dan kalau sudah berubah warna dan aroma wanginya keluar, itu tandanya sudah matang guys. Oke, lanjut supaya lebih mantap ya, tambahkan masako setengah sampai 1 sendok makan. Lalu bawang merah goreng ya secukupnya. Oke, dan langsung kita ulek lagi guys. Oke. Oke, sampai lembut, sampai mencampur semuanya guys ya. Lanjut bumbu yang diulek tadi langsung dimasukkan ke air yang sudah kita siapkan guys. Ini 1,5 liter air ya guys ya. Oke, kita masukkan ke situ. Kita aduk-aduk aja guys. Oke guys, mantap guys. Dan ini sebagai pelengkap ya guys ya, tulang iga guys, masukkan semuanya guys. Ini lebih mantap nih guys, pastinya akan nambah nih guys. Oke, kita masukkan semuanya. Sip, tunggu sampai mendidih ya. Sambil mendidih kita akan racik baksonya guys. Oke, sekarang kita racik aja guys. Yang pertama garam setengah sendok teh. Terus ada sasa setengah sendok teh juga. Ada bawang goreng secukupnya. Kita ambil mie kuning, ada bihun, daun sawi, dan seledri guys. Oke, sekarang kita ambil baksonya guys. Aromanya wangi bener guys. Dan pastinya yang mau coba bakal nambah terus ya guys ya.
Oke guys, total bakso dengan daging setengah kilo ya, itu menjadi kurang lebih tadi 90 pentol bakso ya, dengan ukuran segitu ya guys ya. Oke, jadi saya rasa sudah cukup ya bila sana saudara kita kumpul dibuatkan menu bakso seperti ini ya guys ya. Oke, jadi segitu dulu guys video dari saya. Semoga bermanfaat buat semuanya ya.